Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firly Amri Farezi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kriptografi Real Fence Cipher. Sebelum itu, perlu kita ketahui, apa sih maksud dari kriptografi itu sendiri? Kriptografi merupakan sebuah teknik untuk melindungi suatu informasi dalam sebuah saluran komunikasi, di mana metode tersebut memungkinkan seorang pengirim dan penerima pesan saja yang dapat melihat suatu informasi tersebut. Jadi, kriptografi ini sebuah sistem keamanan data yang dimana memiliki dua metode dalam proses mengamankannya, yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Proses enkripsi yaitu proses di mana sebuah teks asli atau sebuah teks yang bisa dibaca manusia kemudian dirangkai kembali ataupun diacak sehingga menghasilkan sebuah teks yang tidak bisa dibaca oleh manusia ataupun bisa disebut ciphertext. Sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi itu sendiri, di mana sebuah teks acak-acakan atau yang tidak beraturan dirangkai kembali sehingga menjadi teks yang bisa dibaca oleh manusia ataupun teks asli. Dalam sebuah proses kriptografi ataupun proses enkripsi dan dekripsi, ada yang dinamakan keys, di mana keys sendiri merupakan suatu parameter dalam membantu melakukan proses pemecahan data. Kemudian dalam kriptografi terdapat dua metode, yaitu metode klasik dan juga metode modern, di mana metode klasik ini memiliki dua tipe, yaitu substitution cipher dan transposition cipher. Kemudian untuk yang modern ada tiga, yaitu secret cryptography, public cryptography, dan hash function. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan dari transposition cipher, yaitu real fence cipher. Real fence cipher atau RFC adalah sebuah algoritma klasik model algoritma transposisi, di mana algoritma ini hampir mirip seperti zigzag cipher. Jadi real fence cipher ini menggunakan sebuah teknik perubahan posisi berdasarkan tingkatan, di mana nilai tingkatan tersebut melalui kunci enkripsi dan dekripsi melalui proses tersebut. Kemudian untuk kelebihan dari real fence cipher ini adalah dapat dilakukan di baris mana saja. Hal ini akan menambah kerumitan dalam proses enkripsi maupun dekripsi. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama adalah serumit apapun kita dalam melakukan transposisi ataupun permutasi pada karakter ataupun huruf-huruf dalam plain text. Kita hanya dapat mengacak urutan tersebut, urutan dalam plain text tersebut, tapi tidak bisa mengubahnya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan tingkat keamanan dalam cyber transposisi seperti real fence, perlu digabungnya sebuah proses transposisi tersebut dengan proses algoritma klasik yang lain, salah satunya digabungkan dengan cipher substitusi atau substitution cipher agar keamanan lebih tinggi. Kemudian real fence cipher sendiri termasuk ke dalam simetrik dikarenakan pada proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan key yang sama ataupun satu key. Selanjutnya adalah cara kerja enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan real fence cipher. Yang pertama, telah disediakan sebuah teks ataupun plain text. Selamat datang teman, dengan jumlah karakter ada 18. Kemudian keys yang sudah disediakan adalah 3. Hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan keys tersebut, memasukkan teks tersebut ke dalam beberapa keys yang sudah dijadikan sebagai baris seperti ini, secara turun-temurun atau secara menurun. Jadi akan dihasilkan seperti di tabel tersebut. Kemudian hal yang perlu kita lakukan adalah membagi antara jumlah karakter yang ada, kemudian dibagi dengan keys seperti ini, 18 dibagi 3 sehingga menghasilkan 6 baris, di mana hasil pembagian tersebut kita jadikan untuk membantu proses pengenkripsian data menggunakan real fence ini, sehingga menghasilkan tabel sebagai berikut seperti ini. Kemudian untuk mencari
ciphertext-nya, yaitu dengan cara memasukkan karakter-karakter tersebut secara menurun dari atas hingga ke bawah, dimulai dari SA hingga ke EN, sehingga menghasilkan ciphertext seperti ini, di mana SATTGME MDATALAANEN, di mana merupakan hasil acak ataupun hasil perubahan dari teks selamat datang teman tersebut, sehingga diubah menjadi ciphertext yang sudah dihasilkan tersebut. Kemudian untuk mengubah ciphertext menjadi plain text kembali, yaitu dengan cara yang sama. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah kita memasukkan karakter-karakter tersebut dimulai dari ruas kiri hingga ke kanan, tetap sama dari atas hingga ke bawah. Sebagai contoh dari SEL kemudian hingga ke MAN, sehingga dihasilkan plain text sebagai berikut. Selamat datang teman, kemudian disempurnakan menjadi selamat spasi datang spasi teman. Kemudian untuk contoh kasus selanjutnya telah disediakan sebuah plain text, yaitu bagaimana kabarmu hari ini kawan, dengan jumlah karakter adalah 28 huruf. Kemudian kita sediakan keys sebanyak 4 keys. Yang perlu kita lakukan sama adalah membuat tabel berdasarkan keys yang sudah diberikan, yaitu 4 keys, yaitu yang enkripsikan kemudian dekripsikan kembali. Seperti ini. Kemudian setelah itu yang perlu kita lakukan adalah membagi antara jumlah karakter dalam plain text dengan key yang sudah disediakan. Seperti ini, 28 dibagi 4 sama dengan 12 baris yang akan kita jadikan sebagai tabel baru untuk proses mencari ciphertext. Seperti ini. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan karakter-karakter dalam tabel secara menurun melalui dari atas sampai bawah, dari BI, AA, H, IA sampai ke deret ANBUIKN, sehingga menghasilkan ciphertext sebagai berikut. Kemudian untuk mencari plain text-nya atau mendekripsikan kembali teks tersebut, caranya hampir sama, yaitu dengan cara membaca tabel yang sudah dibuat tersebut dengan cara memasukkan setiap karakter dari kiri ke kanan, mulai dari atas hingga ke bawah, dimana sebagai contoh yaitu BAGA hingga ke AWAN, sehingga dihasilkan plain text sebagai berikut, yaitu bagaimana kabarmu hari ini kawan, disempurnakan menjadi bagaimana spasi kabarmu spasi hari ini spasi kawan. Berikut adalah contoh dari kasus sebuah cara ataupun metode dari relevance cipher. Mungkin itu saja penjelasan dari tata cara ataupun metode dari relevance cipher tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.